Ya. Ini siapa punya tuh? Pak Chandra, Pak. Chandra tuh di mana apanya? Cina di Semangkawat, tinggalnya di Jambi, Bro. Nah, apa kabar Fedi? Sedikit lah, Pak. Bukan Zebo. Ini semi masyarakat Muara Jambi ini kan. Kita dipilih dan dipercaya untuk duduk. Artinya apapun kejadian yang ada di masyarakat Muara Jambi kita harus turun tangan kan gitu, Pak. Ya. Mana? Ini Bapak dari mana? Sini ya. Jadi kemarin ini kan kebetulan saya pas lewat ke sini kan dari dari Pondok Meja mau ke Jambi. Jadi pas curah hujan yang sangat maksimal, terjadilah genangan yang sangat luar biasa. Jadi itulah Pak Satker, artinya kita juga menindaklanjut lah dari kejadian yang kebetulan beberapa hari yang lalu membuat kondisi jalan ini macet total kan. Dan ini udah rutinitas ya, setiap tahun terjadi banjir yang sesaat lah ya akibat hujan deras tadi. Ini solusinya apa nih Pak Satker? Dari Pak. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 4 ya. Ya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi sekarang. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi. Nah, jadi nggak pakai 4 lagi sekarang. Oh, udah pakai 4. Ya. Sekarang udah fokus ya. Langsung ke per provinsi. Makanya kalau per provinsi kita minta tolong pun bisa segera. Jadi tapi kita harus mengklarifikasi kemarin karena saya menceritakan kondisi existing. Apa yang menjadi rutinitas yang diderita masyarakat lah dengan adanya curah hujan yang terlalu tinggi tadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya ini kan kebetulan kemarin anggota kami juga sudah ninjau lokasi Pak. Jadi, sudah istilahnya sudah didata lah info-info seperti apa sih kondisi yang ada di lapangan. Ya. Jadi kalau kita ngelihat seperti kondisi seperti ini Pak, kalau bayangan saya sih ini sebetulnya ini merupakan segala sesuatu tuh ada sebab akibat Pak. Iya. Bisa dijelaskan dengan hukum sebab akibat. Betul. Ya kita jangan artinya kita sampaikan ini supaya jangan ada miskomunikasi, saling menyalahkan. Tapi rakyat butuh solusi kan ya, itu. Betul Pak. Kan permasalahannya genangan. Iya. Nah, kenapa genangan itu terjadi? Ya kan? Sementara sebetulnya kan di sisi kanan ini kan sudah ada saluran-saluran air. Nah, sebetulnya saluran air inilah yang diharapkan nanti akan menjadi jalan bagi air supaya dia tidak tergenang kan. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya lihat kan memang posisi di sini paling rendah Pak. Cekungan paling rendah. Dan air itu secara hukumnya kan memang dia akan selalu bergerak ke lokasi yang paling rendah, akan mencari posisi yang paling rendah. Nah, dengan seperti itu, dengan memperhatikan kondisi tempat pengaliran yang ada, saya pikir genangan itu akan, menurut saya pasti keniscayaan Pak. Kondisi seperti ini. Air dari sana akan dengan kondisi seperti itu air akan turun semua ke sini. Dari atas akan turun semua di sini, dari sana akan sini dan bermuara di situ Pak. Coba Pak kita lihat di mana, biar kita tahu betul proses. Ya Pak. Kan airnya dari ketinggian sana satu ya Dak? Ya. Dari sana satu. Terus saya lihat di sini sebetulnya ada cross Pak. Ada saluran cross drain istilahnya saluran melintang melewati jalan ya, di bawah jalan, nyebrang jalan. Nah, semuanya akan bermuara ke sini. Dan saya lihat dari sana akan ke sana Pak, ke belakang muaranya itu. Tapi karena kondisi yang di sini ini sangat kapasitasnya sangat kecil Pak. Nah, maaf Pak, di sini Pak, di sini ada cross drain nih saya lihat. Oh iya nih. Di sini ada cross drain.
Jalannya di sini, Pak. Ya. Jalannya di sini. Nah ini Pak, Datuk Kepala Desa kita buat nih. Iya, ada cross street kalau nggak salah di sana ya. Nah. Cross street. Dari situ akan lari ke sini. Nah, Sungai ini numpang sama ruko ini, Pak. Sementara sungai yang aslinya ditutup sama Chandra tuh, Pak. Nah, jadi itu. saya pikir akar permasalahannya adalah kita belum bisa menyediakan satu saluran air yang cukup kapasitasnya dan yang bebas ya. Dan bebas yang bisa mengalirkan ke posisi pembuangan akhir. yang akhir Nah, gitu loh. Itu Pak sebetulnya kunci akar permasalahannya. Dengan dimensi seperti ini, kemudian catchment area Pak, daerah tangkapannya seluas ini, Cuman dengan penampungnya ada seperti segini. ini. Nah, sangat wajar apabila terjadi genangan karena air itu untuk keluar dari sini bukan waktu. Iya betul. Sehingga dia akan menggenang, setelah itu lama-kelamaan akan surut. Iya. Nah, jadi kuncinya Pak, bagaimana kita bisa membuat ini nih dimensinya cukup untuk. Dan kebetulan Pak, saya bawa Datuk Kepala Desa. Desa. Jadi artinya ini jadi persoalan tuh. Iya. Kan kalau di pihak balai pelaksanaan jalan, artinya kalau untuk membangun, tapi kan hambatan-hambatannya itu nanti ya, seperti lahannya itu yang jadi persoalan kan. Nah, ini bagaimana tuh ngakalinya tuh? Ya, nanti Pak, kita ke sana dulu, Pak. Nah, boleh kita lihat. Kita lihat. Kalau saya lihat Pak, tempat pembuangan akhir itu memang muaranya ke arah sana Pak, karena Iya. memang posisinya. Dan dulu pun sepertinya juga arahnya ke sana Pak Kades ya, tempat pembuangannya. Di sini ada semacam perubahan ini Pak, ada perubahan tata guna lahan juga Iya. ini Pak. Dampaknya Ya harus sebenarnya kayak gini ada kolom retensi, ya penangkapnya kan. harusnya Pak. Nah, kalau- jadi ada hilir yang betul dilarikan. Ya, jadi sudah ada sebetulnya, cuman karena posisinya Nikung. siku-siku kayak gini Siku. Pak, nyiku, jadi emang Harusnya posisi kan air. ya air itu juga diramahkan kan gitu. Memang Iya, tidak Pak. direncanakan. Nah. Ya kan, artinya Iya. memang apa adanya gitu. Kalau dia lurus aja langsung ke sana Ah. Pak. Nah, dari sini nikung langsung ke sana. Mungkin nggak Makanya nggak terlalu tetap airnya kan surut tapi memakan waktu lama kan. betul Pak. Nah, jadi menurut saya perlu ada pendekatan ini Pak. Ah, Perlu ada pendekatan ke, ya paling tidak ke pemilik lahan ini Pak. Gimana dia? Punya warga ya. Iya, punya warga sebelah. Terus dulu kalau buangannya ini ke sana, buangnya larinya kemana? Yang dari sini, yang dari depan, dari depan. Sana, Pak. Enggak seperti ini bentuknya, Pak. Dan nikung ya dia pokoknya mengamankan batas tanah dia. Dia tidak mau tahu apakah orang banjir atau tidak gitu loh. Ini bagaimana tuh untuk menghadapi. Jadi kan gini tuh, kalau dalam kondisi video kemarin, ini kan posisi balai pelaksanaan jalan nasional kan, ya karena saya kan membaca potret existing ya, Iya. karena masyarakat menjadi korban kan gitu Pak. Tapi kalau nengok kita sekarang, ya dak, nengok kita dari prosesnya tadi kan, air mengalir itu, saya ini memang ini yang menjadi persoalan. persoalan ini, Pak. Yang punya tanah ini. Iya. Ini siapa punya tuh? Pak Chandra, Pak. Chandra tuh di mana punya? Cina ini di Semangkawat, tinggalnya di Jambi. Jambi. Nomornya ada. Boleh kita ketemu. Ada Ya. megang, Pak. Anu. Ya ini kan karena kalau kita mencarikan solusi dari pihak balai, ya dak, ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, ini kondisi kemupakatannya musyawarah dari masyarakat sini harus ada titik jelas kan gitu Ya, dak. karena Baru apa yang akan dilakukan balai supaya air ini di saat banjir langsung mengalir pada posisi ya habisnya itu ya artinya harus ada hilir yang paling akhir kan. iya, Nah, tempat itu. pembuangan akhirnya. Tempat pembuangan akhir. Nah, jadi ini kebetulan nih kita enggak ya, ini pas kebetulan toko-toko. Jadi artinya kita nih secara kebetulan ini dihadiri oleh ya stakeholder yang ada di ya petinggi-petinggi di desa Baik Pak. desa Pondok Meja nih. Nah, jadi gimana kira Pak? Ini kebetulan ada pula dari
dari Pak Dinas. Nah, makanya apa kita kirim surat, dan ini kan urusan internal, Pak. Kalau balai ini mungkin setelah itu ya, setelah ada kesepakatan mungkin ya apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kita sampaikan ke Pak Satkernya gitu. Ada kemarin surat sudah jadi kirim enggak? Sudah, Pak. Nah. Sudah, cuma dia datang. Enggak, atau kita sama-sama nanti Gitu. ke tempat saya tak dampingi. Iya, Pak. Ya gitu kan? Rumahnya di ini Pak, di Persijam sana. Ya enggak apa-apa, kita datangin sih, karena ini juga kan Pak, setiap hujan pasti ini kejadian. Ya. Nah, pasti kejadian akan terjadilah para pengendara, ya. Kemarin mobil mogok, itu kalau selamat, kalau tidak selamat, mana tahu anak-anak dan lain, kita kan tak paham ini kejadian ke depan ini. Cepat ini Pak, Hah? cepat. 1 jam hujan cepat. Ribut nanti. Nah, ribut. Kalau betul kita sama-sama kayak gini besok, cari waktu tuh. Ya toh? Iya. Betul enggak Pak? Ya, Pak Sarkar. Karena kalau ini langkah ini baru saya lapor kepada Pak Kepala Balai kan. Ya. Nah, sekarang Pak, kalau kami umpamanya ini Pak, udah kami runding dan ketemu pada pemilik tanah, apa langkah dari pihak BPJN Pak kira-kira Pak? Ya. Kalau nengok kondisi existing yang terjadi seperti ini nih. Baik Pak, jadi kalau berdasarkan hasil pengamatan kami Pak, Ya secara teknis ya berarti ya. akar permasalahan kan sebetulnya kan kita mendata dulu atau memastikan dulu akar permasalahannya apa. Kalau saya lihat kan akar permasalahannya ya memang di sini dibandingkan dulu Pak ya, terjadi ada semacam perubahan Yang tata sangat guna lahan. iya tata guna lahan. Yang dulu mungkin ini berbentuk daerah resapan. Betul, gitu ya. resapan. Nah. Sekarang sudah ditimbun. Baik di bagian sini maupun di bagian depan kalau saya lihat tadi. Nah, dampaknya ya pasti ada Pak, dampaknya yang tadinya aliran air yang tadinya bisa ditampung sementara di daerah-daerah resapan, sekarang dia cepat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nomor telepon Pak Chandra. Halo, selamat pagi. Iya, Pak Chandra. iya. Nah, ini dari Pak Ivan Wirata, anggota DPRD Provinsi Jambi. Pak, Iya, gimana? saya kebetulan dengan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang kebetulan di depan tanah Bapak, yang kemudian dilengkapi oleh Datuk Kepala Desa dan juga dari apa namanya? Dari Kantipmas ya, dari Babinsa. Nah, ini kan persoalan kemarin kan viral tuh bahwa Yang mana, Pak? yang hujan kemarin kan pas hujan, nah, kan Iya. dengan tingginya curah hujan kemarin akhirnya kan kebanjiran di depan jalan, itu mengakibatkan air masuk ke rumah-rumah kan gitu. Jadi masyarakat klaim, ya kan? Artinya saya juga dari masukkan ke YouTube, yang kemudian saya ya artinya minta kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi untuk menanganinya dampak dari banjir kemarin. Setelah itu kami sama-sama nih melihat kenapa terjadinya banjir. Artinya ini saluran airnya itu yang datang ini kan memang ini di daerah cekungan. Artinya bermuaronya, hilirnya arahnya ke tanah Bapak. Nah, yang kemudian saya ikuti semua dari saluran-saluran menyempit. Ada yang berbentuk Z, tikungan lagi kanan kiri. Inilah yang berdampak Pak. Nah, jadi pihak balai ini bisa menangani kalau ada musyawarah ya. Kita bersama aparat desa dengan Bapak bagaimana membuat saluran ini bisa plong gitu ya. Sampai ke daerah pengaliran air yang terakhir kan gitu. Nah, kira Bapak bisa enggak dikomunikasikan dengan baik gitu loh. Karena ini udah menjadi kepentingan untuk masyarakat, untuk kepentingan kita bersama nih Pak. Apalagi ini jalan nasional Pak, gitu loh. Keselamatan anak-anak lagi gitu loh. Makanya saya pengen ini arti kita musyawarahkan dengan mufakat lah ya. Nah, gimana Pak Chandra? Iya, boleh aja Pak. Ya. Kapan Pak Chandra bisa hadir di tempat di Kepala Desa? Nanti saya ikut juga hadir. Ya, nanti pihak BPJN juga ikut hadir. Iya. Kapan bisa waktu apa? Di atas hari Rebu, Pak. Di atas hari Rebu.
Iya. Nah, ya, kalau Kemis atau agak sore lah ya. Siap. Nah, Iya. Kemis sore ini udah pada siap semua ya. Ya. Iya. Nah, jadi karena inilah bagian dari kebaikan Bapak ya, Dak. Mungkin itu membuat Bapak juga banyak rezeki, panjang umur ya, Pak ya. Kalau kita selesaikan bersama-sama. Ya, Pak, enggak ada yang enggak bisa diselesaikan Pak ya. Ya. Iya. Makasih Pak Chandra. Selamat siang. Siang. Bu. Ya, kemarin kan ceritakan ke Pak Kasatker. Beliau lah yang menangani bagaimana ya secara teknis lah, secara infrastruktur. Nah, tiap hujan, banjir terus. Iya, Kalau iya. dulu udah ada begitulah. Iya. Banjir tapi jarang. enggak setinggi yang kemarin ya. Kemarin itu kurang tinggi tuh Pak. Nah. Biasanya tingginya masuk ke kamar. Ya, ah. Sampai kami bingung tidur di mana. Nah, Iya. Namanya posisi kan kayak gini. Tiap hujan banjir. Apa harapannya, Bu? Harapan kami sih ya mudah-mudahan kan kalau memang sudah dibenerin jangan itu lagi banjir lagi kan. Soalnya kan capek Pak, bentar-bentar ngangkatin Iya. barang. Oke, Bu. Siapa namanya, Bu? Ibu Sunaria. Bu Sunaria. Kami memang di sini pendatang. Oh ya. Udah 8 tahun tadi tinggal di sini. Cuman itu Nah, asli sinilah. Kalau udah Ya, 8 ya. tahun tuh udah ada. iya orang memang oke. asli orang sini kami sudah Ah. beli tanah lah gitu kan. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Kita tadi sudah sama-sama melakukan ini, Bu. Melakukan pengamatan ya. Kita maksudnya lah mencari akar permasalahannya apa. Ya. Karet-karet sama Iya. Nah, Ibu bisa jawab Nah, sendiri. Jadi air ini, Bu, supaya dia bisa mengalir, dia harus dikasih satu Wadah. saluran Nah. yang cukup. Cukup itu artinya dimensinya, lebarnya cukup, dalamnya cukup supaya dia bisa mengalir dengan lancar. lancar ke satu tempat pembuangan akhir. Ya, ya. Jadi kemarin ada genangan itu apa, Bu? Artinya ada satu kondisi di mana air ini tidak difasilitasi oleh suatu saluran yang cukup. Nah, sekarang solusinya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan saluran itu supaya genangan air ini bisa cepat mengalir. Nah, kalau kita amati tadi, sepertinya memang sudah ada sebetulnya aliran saluran yang dulunya itu memang menjadi tempat pembuangan dia, dan sekarang kondisinya sudah tidak ini lagi, tidak ideal lagi, sempit dan tempatnya juga berbelok-belok. Nah, ini yang harus nanti kita siapkan, kita bentuk ya, atau kita buat supaya si saluran ini secara ukuran cukup, dan nanti tempat arah alirannya juga dia memudahkan untuk air mengalir. Kalau saya lihat ini memang ada di posisi tanah Pak Chandra. Nah, makanya tadi terima kasih Pak Ivan tadi sudah sempat ada kontak dengan Pak Chandra. Nah, nanti kita akan coba mencari mufakatnya lah ya, mencari solusi seperti apa ininya. Karena memang berada di posisi tanahnya Pak Chandra. Dan Pak Chandra sepertinya kalau lihat tadi responnya cukup positif. Ya. Semoga kita bisa cari solusinya. Nah, ini Bu. Jadi gini Bu. Jadi nampaknya dari pihak Satker, dari pihak yang menangani jalan udah hadir, dan seluruh kepala desa juga dengan Puspitdes ya. Nah, jadi tadi saya juga lah kontak telepon langsung dengan Pak Chandra. Dia juga akan mengikuti saran bagaimana supaya ke depan lagi tidak terjadi kejadian yang bertahun-tahun berulang-ulang kan gitu kan Pak. Nah, ini ya. Artinya Ibu sabar dulu lah ya. Sabar dulu, ya. Nah, ada sabar, jangan apa dulu lah. Pokoknya tugas kami lah ya, secara bersama untuk menyelesaikan. Kan itu tuh ya. Iya, Pak. Nah, saya rasa itu aja ya. Ya Pak Satker, kita melihat ada satu titik lagi ya. Yang di kilometer berapa tuh? Kilometer 11, Pak. Nah, sama kondisinya. Baik Pak. Ya. Iya, Pak. Misi Bu ya. Ya. Ya, Bu. Aduh, ini sampai batas jenelo batu sini hari dalam kemarin. Kalau yang ini sebatas mana? Sini lah. Itu lah batasnya nih. Tuh, masuk yo. Tuh, bawah tuh. Tuh batasnya yo.
Kalau ini kan agak tinggi dikit ini, tapi tinggi ini daripada rumah saya. Itulah dikasih ini juga masih masuk dah. Sudah, depan belakang kemarin ibu bikin depan nih, belakang tuh 2 lapis dekat pintu tuh lah ibu pakai, bikin lagi belakang tuh kayak dam masuk masih jebol, air tuh melewati dari situ. Aduh videonya saya kirim ke ini ya, ke KMK. Parahnya. Ya. Coba kita dengar keluhan masyarakat Muara Jambi. Sudah hampir 2 tahun rumah kami kebanjiran. Terus saya nih rumah saya ini ada kos-kosan. Sejak ada kebanjiran nih, semua anak kos pada lari. Jadi sudah nggak ada lagi pemasukan saya. 3 juta. 3 juta per bulan sudah lenyap. Sudah nggak ada lagi. Sudah masuk ke sini. Buat makan pun sudah susah, Pak. Pokoknya itu Ibu, sabar ya. Kami penataan dengan ininya, instansi terkait ya, seluruh stakeholder hadir sini untuk membantu Ibu. Baik dari pihak Balai Jalan Nasional, baik di pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera. Karena banjir ini secara integrasi ini, ya terkoordinasi ini supaya menyelesaikannya. Memang persoalan datangnya hujan ini ya karena penutupan lahan semua ya. Dulu daerah resapan, dulu ada hujan, ada tempat memangkalnya, tempat ngumpul, dibangun tanpa ada izin kaidah izin untuk drainasenya bagaimana ini, tapi ini kita kaji secepat mungkin ya. Maka kami datang ke sini, saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi wajib hukumnya supaya Ibu bisa melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai seperti dulu lagi ya. Ibu jangan sedih ya. Kita hadir untuk rakyat ya. Saya ini wakil rakyat, Ibu ketuanya. Jangan bersedia. Ya, saya tahu lah apa yang Ibu rasakan, kami tahu ya. Ini ibu-ibu di jalan mana nih? Di depan, yang Ibu di Dampak kebanjiran rumahnya. terdampak. Mau tahu kegiatan Pak Ivan Wirata? Nonton channel YouTube Ivan Wirata Channel. Oke. Skype like.